2 Timotius 2 ayat 13. Kita baca sama-sama. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Waktu saya renungin ayat ini, dia bilang ini, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Katakan amin. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tiba-tiba kayak Tuhan ingetin saya gini. Saya tuh punya hobi memberi. Saya senang sekali membelikan oleh-oleh gitu. Buat orang-orang yang saya sayang. Kalau saya pergi kemana-mana. Berkali-kali saya berniat kalau saya pergi, sudah nggak usah beli. Karena saya sering pergi. Pergi baru bulan lalu sudah beli oleh-oleh. Lalu pergi lagi, beli lagi. Jadi saya pikir nggak usahlah kali ini. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali saya pergi, saya selalu beli. Tidak bisa, tidak. Karena setiap kali saya jalan kemana-mana, saya selalu ingat. Saya ingat staf yang ini, saya ingat anak yang itu. Selalu ingat, lihat apa, saya langsung ingat leader Ici yang ini suka ini. Jadi saya nggak bisa menahan diri saya selalu belikan. Kenapa? Karena itu bagian dari seorang Henny Kristianus. Kemurahan hati, gak bisa ditahan. Pengen pelit tuh susah. Anda bisa paham? Tuhan gak bisa, gak setia. Karena Tuhan setia. Kesetiaan itu menjadi bagiannya Tuhan. Bahkan dosa kita tidak bisa menghalau kasih setianya. Amen. Ketidaksetiaan kita tidak dapat menggagalkan kesetiaan Allah dalam hidup kita. Mari kita renungkan Mazmur 103 ayat 8 sampai ke 18. Bagus banget, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi ya, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Katakan amen. Dosa kita sekalipun tidak dapat menghalau kasih setia Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10 tadi, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saya pernah khotbah tentang Roma 4 ayat 7-8 yang berkata begini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kasih setia Tuhan membuat amarahnya itu redah. Kemarahannya hilang dari hidup kita. Sama seperti orang tua yang sayang sama anak-anaknya. Sesalah apapun anak-anak kita, waktu mereka datang sama kita enggak bisa marah. Kita enggak bisa benci sama anak-anak kita. Amen. Saya punya banyak anak-anak di asrama Tangan Pengharapan yang banyak kali mengecewakan hati saya. Yang Anda tahu yang baik-baik aja, banyak yang gak baik juga. 3 anak yang saya sekolahkan meninggalkan asrama begitu saja. Ada yang sampai udah lulus kuliah. Harusnya mengabdi di Tangan Pengharapan 5 tahun, baru 1 tahun udah mau angkat kaki aja. Padahal saya besarin dia dari kecil.
Saya kasih tahu, bisakah saya marah sama mereka? Bisakah saya benci sama mereka? Enggak bisa. Kasih sayang Tuhan itu seperti Bapa yang sayang anak-anaknya. Tidak dibalasnya setimpal dengan kesalahan kita. Berapa kali anak saya bikin salah, saya selalu bilang gini, kalau sekali lagi kamu lakukan ini, semua komputer kamu, PC kamu, mama angkat. Tapi sekali lagi, tidak pernah satu kali pun saya lakukan. Hati mama terlalu lembut buat mengeraskan anaknya seperti itu. Saya kebayang betapa Tuhan itu seperti itu sama kita. Sebenarnya Tuhan udah jengkel banget sama kita. Tuhan udah marah banget kita terus jatuh bangun dalam dosa. Tuhan udah kesel banget sama kita karena kita gak taat, berontak. Gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Tapi dia gak bisa benci kita karena dia sayang kita. Kasih setia Tuhan menyurutkan amarahnya. Gak selalu dia menghukum kita. Berbahagialah manusia yang tidak diperhitungkan Tuhan kesalahannya. Amen. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saya akhiri gini, kalau kita tahu bahwa kasih setia Tuhan begitu hebat atas kita, begitu dahsyatnya cinta Tuhan buat kita. Kalau jatuh, jangan menjauh, katakan kanan kirimu, kalau jatuh, jangan menjauh. Amen. Yakobus 4 ayat 8 berkata gini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yuk, kalau jatuh jangan menjauh, tapi mendekatlah kepada Allah. Percayalah kepada kasih setianya. Amen. Kasihnya lebih besar daripada amarahnya. Kalau kita mendekat, hati Tuhan luluh. Yang Tuhan mau, berhentilah berbuat dosa. Dikatakan tahirkan tanganmu. Mari berhenti berbuat dosa. Berhenti mendua hati. Tuhan sayang kita. Amen. Anak kandung saya berkali-kali bikin salah ya. Tapi tiap kali saya marah sama dia. Setiap kali itu juga hati saya hancur buat dia. Dan saya sayang sama anak saya. Sampai kapanpun. Yang terakhir. Kalau jatuh, ayo mengaku. Katakan kan kirimu. Kalau jatuh, ayo mengaku. 1 Yohanes 1 ayat 9. Baca sama-sama yuk. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingat baik. Kalau kita jatuh, jangan menjauh. Kalau kita jatuh, mari mengaku. Justru ketika kita ngaku sama Tuhan. Dengan demikian kita mau bilang sama Tuhan, aku tahu aku salah. Banyak kali orang udah bikin salah, tapi gak mau ngaku salah. Saya bilang sama anak saya kalau dia salah. Saya sudah tahu apa yang kamu lakukan, lebih baik kamu terus terang. Lebih baik kamu jujur sama mama. Kalau kamu jujur, mama tidak akan marah. Tapi kalau kamu berbohong, mama akan marah sama kamu. Saya bisa ngerti hatinya Tuhan. Kalau kita ngaku tuh, Tuhan pasti langsung hatinya luluh. Dia tahu bahwa kita datang kepada Tuhan karena kita tahu kita tidak bisa lari dari dia. Amen. Kita mau lari kemanapun Tuhan ada di sana. Jangan lari, jangan menjauh, mendekatlah, sucikan hatimu, sucikan, tahirkan tanganmu, dan mengakulah kepada Tuhan segala dosa-dosamu. Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Banyak kali orang takut datang sama Tuhan karena kalau mereka sudah jatuh, mereka malu. Mereka tidak mau datang sama Tuhan dan mungkin rasanya udah mulai berat masuk hadirat Tuhan. Padahal tahukah Anda, Tuhan sedang menunggu. Katakan kanan kirimu, Tuhan sedang menunggu. Semua orang bisa jatuh, amin. Tapi orang benar
7 kali dia jatuh, dia akan bangun kembali. Setiap kita butuh Tuhan. Setiap kita butuh kasih setia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang kuat. Amen. Mari berharap kepada kasih setianya. Ulurkan tanganmu dan mari kita sembah Tuhan sekali lagi sama-sama. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Katakan dari hatimu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Selain puji dan sembahan. Selain puji dan sembahan. Kami bersyukur bisa jadi biji matanya Tuhan. Jadi umat kesayanganmu. Kami bersyukur punya Bapa yang sayang sama kami. Tuhan yang tidak menghakimi kami, tapi Tuhan yang terima kami. Dengan segala kelemahan kami. Kau mengasihi kami. Yuk masing-masing ngomong. Bilang sama dirimu sendiri. Bapa sayang aku. Bapa menerima aku. Enggak ada penerimaan yang lebih besar daripada yang Tuhan berikan buat kami. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada apa yang Yesus telah berikan buat kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa buat umat-Mu. Mereka yang merasa tertuduh karena sering jatuh. Biarlah mereka bangkit saat ini Tuhan. Pulihkan mereka. Pulihkan hati mereka. Pulihkan hidup mereka. Berdoa jamah Tuhan saat ini. Mereka yang mungkin sudah bosan terus jatuh bangun. Mungkin ada di antara mereka bahkan marah sama dirinya sendiri. Kenapa mereka selalu gagal? Kenapa mereka selalu jatuh? Tapi yang hamba-Mu tahu, Tuhan Kau sayang mereka dan Kau sedang menunggu mereka kembali. Tuhan, aku berdoa agar setiap kami tidak lagi merasa tertuduh. Tapi kami percaya akan kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu yang selalu ada buat kami. Terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Karena kasih setiamu Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Terima kasih. We love you Lord. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Pulihkan kami yang lemah Tuhan. Bangkitkan yang putus asa. Biar setiap kami boleh punya harapan yang baru. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Katakan aku percaya. Tuhan menyertai aku. Aku percaya Tuhan menyertai hidupku. Tuhan sertai umat-Mu. Tuhan dalam setiap pergumulan hidup mereka aku berdoa. Penyertaan-Mu sempurna. Tuhan yang buka jalan. Buat setiap usaha-usaha yang macet Tuhan. Buat usaha-usaha yang gak jalan. Ada pintu-pintu terbuka di dalam nama Yesus. Open heaven buat umat-Mu Tuhan. Aku berdoa untuk setiap keluarga yang mengalami masalah Tuhan. Pulihkan dalam nama Yesus. Buat mereka yang sakit, bilu-bilu kuasa darah-Mu menyembuhkan. Bapa, anugerahkan kesehatan, perlindungan, berkat-Mu tercurah atas umat-Mu Tuhan. Kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti mereka, bahkan mengejar mereka kemanapun mereka pergi. Karuniakanlah kerinduan hati mereka Tuhan. Kau dengar setiap pergumulan hati mereka.
Di dalam nama Yesus, hamba-Mu menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama satu nama yang kami cinta, Yesus Kristus Tuhan. Umat yang mengasihi Dia sama-sama katakan, Amen.